Chimpanzini bananini. Wah, wah, wah. Bananucci. Kalian tahu gak sih, upaya bela negara itu nggak cuma tentang angkat senjata loh. Mahasiswa yang turun ke jalan untuk menyuarakan demokrasi juga termasuk upaya bela negara loh. Nah, mahasiswa juga memiliki peran penting dalam upaya bela negara demi menjaga ketahanan nasional. Sekarang, kita akan tanya ke mereka nih, bagaimana sih pendapat mereka tentang demo untuk melakukan upaya bela negara? Mari kita simak jawabannya. Karena Mantap jawabannya Kang Dari. Langsung kita ke obrolan lagi ya. Harapan Anda kedepannya terkait keterlibatan bela negara dari berbagai pihak ini bagaimana sih Kang? Oke, terima kasih atas waktunya ya Kak. Kalau boleh tahu ini dengan kata siapa? nama saya Miftah. Dengan Fakri Ruzur Ramadan bisa dipanggil Ido. Kak siapa kalau boleh tahu? Garina Kokazira. Oh, siap. Oke, pertanyaan pertama. Ketika mendengar kata bela negara, apa yang terpikirkan oleh Anda? Yang terpikirkan dari saya itu ialah mencintai, melindungi, dan bela sesama satu sama lain. Bela negara itu bukan militer. Bela negara kita itu kayak kita tuh membela rakyat, membela hak-hak rakyat. Berarti kesadaran dan tanggung jawab penuh dalam membela negara dengan cara yang positif dan juga konstruktif. Seberapa penting kesadaran bela negara di kalangan mahasiswa? Mungkin menurut saya itu sangat penting ya, karena mahasiswa sendiri di sini memegang peranan penting di ranah hukum, karena mahasiswa itu memiliki privilege sendiri yaitu ilmu pegangan tinggi, dan juga mahasiswa adalah kaum intelektual. Itu tuh sangat-sangat penting ya, karena jika kesadaran bela negara tidak ada di seorang mahasiswa, maka nanti kampus jatuhnya mencetak lulusan-lulusan yang hanya tunduk pada sistem yang menindas ini. Kenapa mahasiswa memegang peranan penting dalam upaya mewujudkan bela negara? Mahasiswa itu akan menjadi penerus bangsa dan akan menjadi penggerak negara di masa depan nanti. Jelas sangat penting karena jika bukan mahasiswa, bukan kita, gitu, siapa lagi? Dan bergeraknya kita dengan keterampilan dan pengetahuan yang kita miliki, dalam artian berharap bahwa negara ini akan menjadi lebih baik dengan adanya mahasiswa yang berperan aktif dalam pembelaan negara itu. Mahasiswa punya posisi yang strategis. Dia tuh punya ilmu pengetahuan, ruang berpikir kritis, dan intelektual. Peran mahasiswa itu sangat penting ya guys ya, sebagai pelopor membersamai rakyat. Dalam mewujudkan upaya bela negara yang berkaitan juga dengan demo tolak RUU TNI kemarin, seberapa besar peranan yang dipegang mahasiswa? Itu cukup besar ya teman-teman. Teman-teman bisa bayangkan apabila TNI masuk ke ranah-ranah sipil seperti masuk PNS dan mereka memiliki fungsi demokrasi di dalamnya akan terkikis. Di sini mahasiswa sangat berperan aktif. Mahasiswa berperan penting turun langsung ke lapangan sebagai penyuara aspirasi rakyat yang tidak didengar. Masyarakat itu merasa bahwa mereka memiliki perwakilan yang dapat mewakilkan suara mereka dalam menolak RUU yang tidak mereka sepakati. Apa sih harapan Anda ke depannya terkait keterlibatan bela negara dari berbagai pihak? Harapan saya ke depannya ya, elemen-elemen masyarakat kecil dan mahasiswa mungkin lebih bersatu lagi dan jangan sampai pecah belah. Harapan saya, semua kalangan dari masyarakat itu ikut bersatu untuk menuntut sebuah kebijakan-kebijakan anti rakyat untuk mewujudkan negara kita sejahtera, tidak ada penindasan gitu. Jadinya tidak ada manusia lagi yang takut jadi manusia gitu. Saya harap dengan keterlibatan mereka dalam aksi pembelaan negara ini, negara kita ini akan menjadi lebih baik lagi dan dapat menciptakan negara yang lebih adil, sejahtera, dan makmur. Bela negara adalah upaya setiap warga negara untuk mencintai, melindungi, dan berkontribusi bagi negaranya. Dalam pasal 27 ayat 3 UUD NRI 1945, bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara yang harus dilakukan dengan kesadaran, tanggung jawab, dan pengabdian bangsa. Menurut Tempo, koordinator KIKA, Satria Unggul mendorong masyarakat sipil untuk mendesak pemerintahan membatalkan UU TNI. Satria menyebutkan beberapa alasan. RUU TNI ini mengancam independensi peradilan sehingga berpengaruh terhadap tindakan sewenang-wenang tanpa konsekuensi. Hal ini dapat mengakibatkan kebebasan sipil dan demokrasi terancam, dan sipil akan sulit menyuarakan pendapat dan kritik. Satria juga menekankan bahwa dengan adanya RUU TNI ini akan berpengaruh terhadap situasi kebebasan akademik di Indonesia. Akan terjadi sweeping buku-buku kiri, pembubaran diskusi berkaitan keamanan sosial, dan berbagai tindakan represi lain. Nah, kalau misalkan kalian bingung nih, gimana sih caranya ikutan upaya bela negara? Gampang kok, dalam era ini semuanya bisa gampang. Kita
sebagai warga negara Indonesia harus bisa melawan hoax, ataupun salah satu caranya lagi adalah untuk mengutarakan aspirasi kita atau demokrasi kita dengan ikut pemilu. Adapun juga dengan pengabdian masyarakat, bakti sosial, dan lain-lain. Bela negara juga dimulai dari upaya-upaya kecil. Bukan cuma di medan perang kok, di kelas, di lingkungan sosial, maupun di lingkungan masyarakat juga. Kita bisa melakukan upaya bela negara. Bela negara dimulai dari kesadaran, dan kesadaran dimulai di kamu. Nah, gimana? Kamu sudah melakukan bela negara belum hari ini?